Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pelajaran matematika. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya, dan kalian tetap semangat untuk belajar matematika. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kalian masih ingat ya materi minggu lalu, yaitu tentang transformasi geometri, di mana pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari translasi, pada pertemuan kedua kita sudah mempelajari dilatasi, dan pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari materi tentang rotasi. Oke, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah proses pemindahan objek. Ya, jadi di sini yang dipindahkan adalah objek. Kalian masih ingat pada minggu lalu ya, bahwa objek itu bisa berupa titik, bisa berupa garis, bisa juga berupa bangun datar ya. Dengan cara memutar objek. Jadi objeknya tadi kita putar atau kita rotasi dan mengacu pada pusat perputaran tertentu, di mana jarak antara titik pusat dengan objek selalu tetap. Nah, di sini rotasi itu ditentukan oleh tiga faktor ya. Yang pertama adalah titik pusat rotasi ya. Di sini akan kita pelajari adalah titik pusat rotasi 0,0 ya. Ada juga yang di luar dari itu tetapi nggak kita pelajari ya, karena untuk STM yang kita pelajari hanya titik pusat 0,0. Yang berikutnya adalah besar sudut ya. Besar sudut yang akan kita pelajari adalah 90, 180 dan 270. Kemudian yang berikutnya adalah ditentukan juga oleh arah rotasi ya. Maka kalian masih ingat ya, jam ya. Jadi perputaran arah jam. Jadi ada nanti arah searah dengan jarum jam ke kanan, dan ada yang berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi itu maksudnya arah rotasi atau arah perputaran ya. Oke, untuk arah rotasi ya, di sini ketika arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, kalian masih ingat ya, perhatikan baik-baik arah jarum jam ya. Nah, ketika berlawanan berarti seperti apa ya, kemudian ketika searah seperti apa, tolong dipahami ya sebelum kita lanjutkan pembelajaran. Ketika rotasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka lambangnya itu adalah plus. Dan ketika searah dengan putaran jarum jam, maka lambangnya minus. Tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai tertukar. Oke, rotasi yang kita pelajari itu adalah rotasi 90, 180 dan 270. Namun di sini karena rotasi plus 90 itu nilainya sama dengan atau hasil bayangannya sama dengan min 270 derajat ya, maka di sini ini nggak akan kita pelajari yang 270, yang akan kita pelajari adalah 90 ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan 270, kalian tinggal menghafalkannya atau memahaminya yang 90. Dan selanjutnya adalah 180, di mana rotasi min 180 itu sama saja dengan rotasi plus 180. Oke, seperti itu ya. Oke, kalian tahu ya gambar apa ini? Ini adalah jam yang setiap hari selalu kita lihat ya, dan mungkin hampir sebagian besar dari kita punya ya jam itu. Jadi sudah familiar dan nggak asing ya. Jadi yang disebut dengan searah jarum jam adalah perputarannya ke arah sini ya. Jadi ke arah sini. Itu namanya searah dengan jarum jam. Sedangkan kalau berlawanan arah dengan jarum jam maka ke sini. Oke, seperti itu ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ya, ini saya bagi ke dalam 4 jam ini, lingkaran ini saya bagi ke dalam 4. Yang kalau kalian amati dengan baik ya, ini ada saya kasih garis bantu ya di sini. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Menjadi ini ada koordinat kartesius. Saya yakin kalian tidak asing dengan koordinat kartesius. Di mana jam ini kalau saya bagi ada 4 kuadran. Ini namanya kuadran 1. Ya, ini namanya kuadran 2. Ini namanya kuadran 3 dan ini kuadran 4. Kuadran 1 itu kuadran yang letak nilai X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 adalah letaknya di X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan kuadran 3 itu adalah X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 itu adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ketika misalkan ada sebuah titik A di sini ya. Titik A itu ya, ini titik A itu ya, saya rotasi
90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan berarti ke arah sini sebesar 90. Misalkan segini adalah 30, ya, maka 90 berarti 30, 60, 90. Berarti titiknya ada di sini nanti. Nah, ini adalah titik A yang kita rotasi plus 90 atau berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka bayangannya ada di kuadran sini. Yang tadi bendanya ada di kuadran 1, bayangannya menjadi kuadran 2. Ya. Kalau saya rotasi min 90 atau searah dengan jarum jam, maka dia akan di sini letaknya. 1, 2, 3. Nah, di sini. Ya, beda satu kuadran. Jadi artinya kesimpulannya adalah bahwa ketika sebuah titik ya atau objek kita rotasi sebesar 90, maka akan berpindah ya ke perbedaannya hanya satu kuadran saja. Ya, dan inilah yang disebut dengan pusat rotasi. Yang kita pelajari di sini adalah pusat rotasi 0,0. Oke, ini tolong difahami baik-baik ya, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa koordinat kartesius itu terdiri dari 4 kuadran. Tolong pahamin baik-baik ya, ini adalah plus plus, min plus yang tadi sudah saya jelaskan ya, min min dan plus min. Tolong pahami baik-baik sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian ya bagaimana mencari bayangan dari titik yang dirotasi sebesar 90 derajat. Ya, di sini saya kasih contoh adalah rotasi plus 90. Masih ingat ya, plus itu berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Yang plus 90 ini nilainya sama dengan min 270. Nanti akan kita buktikan ya. Oke, akan kita perlihatkan di sini ya. Jadi plus 90 titiknya di sini, titik asalnya. Ketika dia dirotasi plus 90 berarti berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini. 90 itu ke sini ya. Di sini 90 karena segini 30. Ya, sehingga 90 di sini. Ketika saya rotasi plus 90 hasil bayangannya di sini. Oke, kemudian saya rotasi juga ya. Min 270. Min itu searah ya. 270 berarti 90 kali 3. Oke, kita hitung di sini. Searah ke sini berarti. Segini 30 ya, 60, 90 ya, 120, 150, 180, 210, 240, 270. Ternyata rotasi plus 90 yaitu ke sini itu sama dengan rotasi min 270 ke sini, sehingga hasilnya sama. Artinya apa? Kalian tidak perlu menghafalkan ya yang min 270 ataupun 270, cukup pahami yang 90 ya. Kita fokus sekarang ke 90. Oke, saya akan memberitahukan bagaimana cara mudahnya untuk mencari bayangan dari sebuah titik yang dia dirotasi 90. Oke, ini yang sekarang adalah rotasi ke sini, ke kiri ya, plus 90. Oke, perhatikan baik-baik. Caranya adalah ya, hasil bayangannya nanti adalah bilangan itu ditukar atau dibalik. Yang tadinya AB, titik asalnya A itu adalah AB, maka bayangannya titiknya menjadi titiknya itu menjadi ditukar atau dibalik. Yang tadinya AB jadi BA. BA dulu kita tulis, BA, kita tulis dulu BA ya. Tandanya abaikan dulu. Nah, bagaimana tandanya? Tandanya sesuai letak bayangan. Letak bayangannya di sini, di kuadran berapa ini? Kuadran 2. Masih ingat tadi ya, kuadran 2 itu adalah X-nya negatif, berarti min B, sedangkan Y-nya adalah positif, yaitu A. Ingat ya, titik itu depan adalah X, belakang Y. Sehingga dapatlah hasilnya min B, A. Nah, itu caranya. Sekali lagi saya ulang, bilangannya ditukar untuk rotasi 90. Ditukar atau dibalik. Ya, yang tadinya sebagai X ya, yang tadinya di depan menjadi diletakkan di belakang, yang tadinya di belakang taruh di depan. Tandanya sesuai dengan letak bayangan itu di kuadran berapa. Karena ini letaknya di kuadran 2, maka min plus tandanya. Oke, tadi sudah kita jelaskan ya di ini sebelumnya ya, di slide sebelumnya bahwa di kuadran 2 itu min plus. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah rotasi plus 180. Itu sama saja dengan min 180. Kita buktikan.
Misalkan titik A-nya di sini, ya. Kemudian saya rotasi plus. Plus itu berarti adalah berlawanan, berarti ke sini. Ya, 180. Segini 90, ya, berarti 180 itu di sini. Oke, kalau saya putar plus 180 bayangannya di sini. Atau saya putar min 180. Kalian masih ingat ya, min itu adalah searah, berarti ke sini. Ke sini 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ke sini ternyata sama. Letak bayangan dari rotasi 180 dengan min 180 dengan pusatnya adalah 0,0. Ternyata sama. Ya. Dan untuk mencari bayangannya, ya, ini caranya ya. Bilangannya tetap yang tadinya A di depan, B di belakang, bilangannya tidak kita balik, tetap A-nya di depan, B-nya belakang. Tetapi tanda lawannya, yang tadi min A jadi A, yang tadi B jadi min B. Oke, seperti itu. Tolong pahami baik-baik ini. Jadi kuncinya di sini. Ya. Tolong bandingkan dengan yang 90 tadi ya. Kalau 90 bilangannya ditukar atau dibalik. Tandanya sesuai letak kuadran. Kalau yang 180 bilangannya tetap tidak dibalik, tapi tandanya itu adalah kebalikannya. Ya, oke, seperti itu ya. Oke, ini ringkasannya tadi ya. Nih, kita pelan-pelan latihan coba. Titik A, misalkan titiknya X, Y, plus plus. Berarti di mana dia letaknya kalau plus plus? Kuadran 1, betul. Ya, kuadran 1. Kalau saya putar atau dirotasi plus 90, masih ingat plus 90 itu berarti berlawanan arah jarum jam. Bayangkan, dia letaknya di kuadran 1. Kemudian kita putar ya, berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia akan berputar ke arah kiri, yaitu ke kuadran 2. Ya. Ingat untuk 90 maka bilangannya kita balik. Yang tadinya XY jadi YX. Sedangkan tandanya ngikutin kuadran. Kuadran 2 itu tandanya min plus. Sehingga hasil bayangannya ini. Oke, seperti itu ya. Lanjutnya, titik A, X, Y. Ini titiknya plus plus. Kuadran 1 ya. Kita rotasi min 90. Min itu berarti dia searah. Berarti ke arah kanan. Ke kanan tuh berarti ke bawah, dari kuadran 1 ke bawah menuju kuadran 4. Ya, jangan lupa untuk 90 bilangan kita balik. Yang tadinya XY jadi YX. Adapun tandanya kuadran 4, ya, tolong diingat kuadran 4 apa? Plus min, betul, plus min. Oke, seperti itu, gampang ya. Saya yakin kalian semuanya bisa. Oke, sekarang yang ketiga. Ya, titik A, X, Y, kuadran 1 ya, karena di sini plus plus. Kita rotasi plus 180 atau min 180 itu sama saja. Maka hasil bayangannya adalah titiknya tetap X, Y, tetap susunannya, tidak dibalik, tetap X sama Y. Tetapi tandanya lawannya, yang tadinya X jadi min X, yang tadinya Y jadi min Y. Oke, seperti itu ya caranya. Tolong difahami dengan baik karena kita akan latihan soal selanjutnya. Oke, siap latihan soal? Oke, kita latihan soal ya. Ini ada titik A, 3,5. Kuadran berapa anak-anak? Ya, betul, kuadran 1 karena dia plus plus. Kita putar plus 90. Masih ingat plus 90 berarti berlawanan arah jarum jam. Bayangkan dia kuadran 1 berlawanan, berarti ke arah kiri, ke nyebrang ke kuadran 2. Ya, masih ingat untuk 90 bilangan kita balik, yang tadinya 35 jadi 53. Tandanya ngikutin kuadran 2 itu adalah min plus. Jadi min plus. Oke, seperti itu. Lanjut. Titik A 3,5, kuadran 1 ya, kita rotasi min 90. Min 90 berarti searah. Searah berarti ke bawah, ke kanan, ke bawah menuju ke kuadran 4. Oke, kuadran 4. Jangan lupa bilangan dibalik, 35 jadi 53. Kuadran 4 tandanya gimana? Plus min, betul. Oke, tolong dipahami ya tandanya ya. Kita lanjutkan. Titik A 3,5. Ya, ini kuadran 1 karena plus plus.
Kita rotasi, mau dirotasi 180 atau min 180 sama saja caranya ya. Untuk 180 maka bilangan tidak dibalik. Jadi 35 tetap 35 ya. Tetapi tandanya lawannya, 3 menjadi min 3, 5 menjadi min 5, hasilnya ini ya. Oke, seperti itu. Oke, kita akan latihan soal supaya kalian lebih paham lagi ya. Nomor 1, tentukan bayangan dari titik A. Oke, perhatikan baik-baik. Ini titiknya adalah plus min. Masih ingat nggak? Titik plus min itu posisinya berarti di kuadran berapa? Kuadran 4, betul ya. Jadi dia ada di kuadran 4. Kita rotasi 90. Di sini plus ya, plus 90. Oke, kalau plus tadi ke arah mana? Ke arah berlawanan ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Bayangkan dia di kuadran 4 titiknya, kemudian kita putar berlawanan arah dengan arah jarum jam. Berarti kemana? Ke atas berarti ya, ke kuadran 1 ya, kuadran 1. Oke, ingat ya, di kuadran 1. Nah, kemudian saya tuliskan seperti ini, titik A ya diputar dengan pusat O, rotasi 90, maka hasilnya nanti di kuadran 1. Oke, caranya adalah karena ini rotasi 90, maka bilangannya dibalik. 27 jadi 72. Kita abaikan dulu tanda min plusnya ya. 27 jadi 72. Selanjutnya karena bayangannya letaknya di kuadran 1, maka plus plus. Jadi hasilnya udah ini aja. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini ada soal yang kedua ya. Ini titik A-nya kita tulis di sini. Kemudian ini pusat rotasinya di rotasi min 90. Oke, kita kerjakan sekarang ya. Oke, ini kuadran berapa? Kuadran 4. Ya, betul, kuadran 4. Kemudian kita rotasi min 90. Min itu kemana? Searah jarum jam. Kuadran 4, bayangkan ya, dirotasi searah. Berarti melingkarnya searah dengan jarum jam. Berarti nyebrang ke kuadran 3. Kuadran 3. Ya, kuadran 3. Nah, langkah pertama kita balik bilangannya, 54 jadi 45. Abaikan dulu min plusnya. Balik aja bilangannya. 54 jadi 45. Karena kuadran 3 tandanya min min, maka kita kasih tanda min min. Oke, seperti itu ya. Gampang ya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Ini titiknya di rotasi ini, pusatnya min 180. Mau min 180 ataupun 180 itu sama saja. Cukup mudah caranya. Ya, cukup dengan bilangan ini ya, kita pindah ke sini tapi lawannya. Min 3 jadi 3. Min 5 jadi 5. Udah seperti itu aja ya. Nggak usah dibikin sulit ya. Oke, selesai, gampang ya. Oke, kalian pasti bertanya ya, kayak gimana sih dalam soal gitu kan? Kok kayaknya gampang banget. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini. Ini salah satu nanti yang muncul di soal kayak gini. Soal PG ya. Bayangan titik A ya yang dirotasi oleh ini ya. Nah, sama aja. Caranya titiknya ditulis. Kemudian ini pusatnya, rotasinya 90. Maka bayangannya berapa? Sama saja ya caranya ya. Ini pahami dulu, ini kuadran berapa? Letaknya di kuadran berapa? Min min. Ayo diingat. Di kuadran 3, betul. Ya, dia di kuadran 3. Oke. Kemudian rotasinya 90 plus. Masih ingat plus? Plus itu dia berlawanan. Bayangkan di kuadran 3. Kemudian dia berlawanan. Ya, berlawanan berarti kemana? Ke arah kanannya, yaitu ke kuadran 4. Ya, dimana kuadran 4 itu plus min, maka tandanya plus min dan bilangannya dibalik, 27 jadi 72 sehingga menjadi seperti ini bayangannya. Oke, kayak gitu ya. Oke, supaya lebih jelas, satu soal lagi. Ini titiknya ya dirotasi seperti ini, bayangannya berapa? Oke, kita tulis seperti ini ya. Nah, oke, ini bayangan titik ini ada di kuadran berapa? 1, betul, plus ya. Oke, kita putar min 90. Min itu ke arah mana? Searah. Jadi kalau di kuadran 1 searah, maka akan ke kuadran 4. Kuadran 4 itu adalah plus min. Ya, ingat bilangannya dibalik, 34 jadi 43. Ya, tapi tandanya plus min. Ya, ketemu jawabannya. Oke, seperti itu ya.
Oke, bagaimana kalau soalnya adalah berupa persamaan garis? Kita disuruh mencari bayangan persamaan garis ini setelah diputar 90 berlawanan arah jarum jam. Oke, prinsipnya sama. Ya, kita bikin seperti ini dulu ya. Titik A misalkan X, Y, ya. Kita rotasi dengan pusatnya O 90 derajat. Kenapa 90? Karena di sini berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, bayangannya ada di mana? Kalau titiknya di kuadran 1, kemudian diputar, ya, berlawanan arah jarum jam, maka dia akan ke kuadran 2, yaitu min plus, ya, di mana bilangannya dibalik, XY jadi YX, ya, min plus. Oke, nanti seperti ini. Itu artinya apa? Ketika kita mencari bayangan, maka titik yang tadinya X, titik asal yang tadinya X itu bayangannya adalah min Y. Yang tadinya Y itu bayangannya menjadi X. Sehingga bayangan persamaan garisnya itu menjadi ubah si X ini menjadi min Y dan ubah Y-nya menjadi X. Seperti itu maksudnya. Oke, mari kita kerjakan. Persamaan garis yang mau kita cari ini, maka tulis ini di sini. Selanjutnya, ubah X-nya menjadi min Y. Kita masukin 3 kali min Y. Tambah 2Y-nya kita rubah atau kita ganti jadi X. 2X, ya, menjadi seperti ini, sama dengan 4. Kita kalikan 3 kali min Y, min 3Y. Tambah 2 kali X, 2X sama dengan 4. Jawabannya ini sudah benar. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan maunya jawaban di sini. Oke, ternyata jawaban di sini itu adalah pindah ke kiri, ya. Sebelah kanannya 0, berarti angka 4-nya pindah ke kiri. Menjadi min 4. Selanjutnya kita susun rapi sesuai dengan permintaan jawaban di sini, di mana 2X-nya terlebih dahulu, kemudian min 3Y, baru min 4 sama dengan 0. Nah, itu hasilnya, ya. Oke, selesai sudah materi kita pada pertemuan ketiga ini. Tolong yang kalian belum paham, ya, ketika mendengarkan video pembelajaran tadi diulang-ulang lagi, difahami, karena setelah ini kalian akan mengerjakan tugas di GCR berupa post test, ya, seperti biasa, ada soal PG, ada soal esainya. Oke, tetap jaga semangat, ya, dan senantiasa untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi. Oke, seperti itu saja kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.